What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel, it's me Steven KW teman-teman. Yes, balik lagi bareng gue guys. Hari ini kita bakalan membahas preview big match Liverpool versus Manchester City teman-teman. Ini sebuah pertandingan dengan dua klub yang sebenarnya sih kalau orang bilang itu yang terbaik saat ini di Liga Inggris gitu ya, yang levelnya sama. Tapi kita mengejar Liga Champions saja dan Manchester City mengejar Liga Inggrisnya sendiri dong, anjing sekali. Tapi nggak tahu teman-teman, apakah menurut kalian ini sudah berakhir gitu kan title race-nya? Apakah Liverpool masih bisa apa enggak? Kalian coba tulis di kolom komentar di bawah ya kan. Gua pengen tahu pendapat kalian seperti apa teman-teman. Tapi sebelum kita ngebahas match kira-kira seperti apa matchnya ya, build up-nya seperti apa, gue mau ngingetin satu hal buat teman-teman sekalian yang mungkin kalian udah sering nonton video gue gitu kan, nongkrongin channel gue mau ingetin kalau gue masih bakalan ngasih giveaway ke kalian. Ini teman-teman, ini adalah masker-masker yang official dari Liverpool teman-teman. Seperti yang gue bilang, ini langsung dari Liverpool Store, dari Anfield teman-teman. Jadi kalau kalian pengen, kalian bisa dapetin ini dengan cara support gue lebih jauh. Kalian bisa subscribe aja di channel ini. Dan ya nanti pas giveaway, pas 500 subscriber gue bakal bagiin ke teman-teman sekalian gitu. Jadi stay tune juga, nontonin video gue, komen di bawah supaya kita bisa diskusi. One community gitu kan. Tapi itu aja dulu tentang maskernya. Kita sekarang bakal membahas tentang match yang anjing ini. Alright, let's go. Alright, jadi gini teman-teman, Liverpool Manchester City bakal dimainkan di Anfield Stadium, kandang Liverpool yang notabene harusnya menjadi kandang yang angker, tapi justru tidak gitu. Karena dua pertandingan terakhir kita sudah tidak perawan lagi ya kan. Setelah kita punya rekor berapa puluh 60 sekian pertandingan tidak terkalahkan di Anfield, akhirnya harus runtuh juga menghadapi dua klub bottom six gitu kan, bisa dibilang Burnley dan Brighton gitu. Justru kita malah bagusnya sekarang di pertandingan away man. Kayak kita bagus ngelawan Spurs dan juga ngelawan West Ham, pertandingan away menang 3-1. Dan ketika moral mulai naik ya kan, confidence mulai naik gitu kan, dihancurkan oleh Brighton begitu saja. Tapi kalau ngomongin tentang Brighton, gue nggak tahu kalian masih ingat apa enggak, atau mungkin kalian nonton, atau kalian bisa nonton lagi. Gue pernah meramalkan hal tersebut teman-teman ya kan. Jadi di video gue yang sebelumnya, beberapa video sebelumnya, gue nge-review preview gitu bahwa 5 pertandingan IPL-nya Liverpool di bulan Februari ini gue bacain tuh short. Habis itu gue bilang ada Spurs, West Ham, Brighton, Manchester City, Leicester City gitu. Gue bilang oke, ini pertandingannya berat-berat gitu. Tapi sebenarnya justru yang sangat tricky menurut gue adalah Brighton gitu. Karena trennya kemarin kita habis hancur-hancuran lawan tim bottom 6. Dan di sana ada Brighton yang kurang lebih dia bakalan bermain seperti yang kemarin gitu. Gue justru sedikit, gue less worry ketika kita melawan tim yang berani menyerang juga gitu. Kayak makanya waktu lawan Spurs gitu gue nggak yang apa khawatir banget gitu. Tapi begitu kemarin lawan Brighton deg-degan lagi pak, dan beneran aja kalah gitu kan. Jadi kita masih belum menemukan obatnya gitu. Gimana caranya, vaksinnya kita belum nemuin gitu untuk ngelawan virus ini. Virus tim dengan low block, tim dengan parkir bis dan segala macemnya gitu. Justru ketika melawan tim yang cukup berani menyerang, itu gue lebih seneng gitu sebenarnya. Jadi otomatis harusnya melawan City ini kita bisa berharap sedikit lebih besar gitu daripada kalau kita ketemu tim yang low block gitu. Bertanding melawan Manchester City yang sebenarnya kita, baik Liverpool maupun City, dikasih label tersendiri gitu di musim ini. Karena Liverpool diberikan label sebagai tim dengan krisis lini belakang, sedangkan City dengan tim yang punya krisis di lini depan gitu. Cuman bedanya City bisa mengatasi itu dengan baik dan Liverpool tidak gitu. Pembedanya adalah di kedalaman skuadnya teman-teman menurut gua. Jadi kedalaman skuadnya City itu 2 kali lipatnya Liverpool, mungkin gua bisa bilang secara kualitas gitu kan. Benchnya mereka, lu bayangin aja sekarang kayak di lini depan kayak Aguero nggak main, Gapsus nggak main, bahkan gue lupa di pertandingan lawan Aston Villa, Leicester atau apa gitu. Itu City gue ngelihat hampir nggak ada pemain inti, yang bilang inti ya, hampir sebagian besar pemain inti tuh nggak dimainin gitu. Sebagian besar pemain inti nggak dimainin, tapi lu masih menang-menang aja gitu. Maksudnya brengsek, emang menangnya gede lagi. Terus lu ngeliat di benchnya pemain-pemain dengan nama mentereng tuh masih ada di sana. Jadi dia lagi ngerotasi tapi menangnya tetap gede. Itu menunjukkan hampir ratanya kualitas pemain lapis 1 dan lapis 2 dari Manchester City gitu. Sedangkan di Liverpool lu bisa lihat pemain pelapis kita tanpa mengurangi rasa hormat dan
terima kasih gua gitu terhadap pemain-pemain ini. Lu bisa lihat pemain seperti Divock Origi saat ini, ya Tuhan, performanya Pak gitu loh. Maksudnya dari Divock Origi yang sebagai gol penentu, super sub dan apapun itu gitu kan, sekarang nih kok gini gitu loh. Maksudnya beberapa pertandingan dikasih kepercayaan sama Klopp dan nggak kelihatan gitu anjing, maksudnya nggak kelihatan gitu. Terus habis itu lu bisa lihat lagi si Xherdan Shaqiri tuh naik turun gitu kan maksudnya. Terus habis itu Minamino sampai udah Klopp kayaknya kehabisan kesabaran, dipindahin juga ke Soton gitu, dipinjemin, kasih jam terbang lebih waktu bermain. Terus habis itu bukan hanya berbicara tentang kualitasnya, tapi kedalaman squad kita semakin tipis dengan bertambahnya cederanya Alisson dan juga Mane. Alisson gak cedera ding, Alisson sakit gitu. Alisson sakit, Mane-nya kayak cedera, masih Naby Keita belum balik, Jota belum balik, dan the rest of them masih ya sama aja gitu, kayak Joe Gomez, Van Dijk dan teman-teman gitu. Jadi itu memperkeruh keadaan, mempersulit keadaan kita. Itu sangat membedakan sekali sih kualitas kedalaman squad menurut gua. Karena gimana ya, terlepas dari itu semua ya, terlepas dari hanya ngomongin tentang keberuntungan, tentang confidence gitu, tapi lu memang nyatanya harus punya kedalaman squad yang cukup. Karena misalkan seperti sekarang Firmino misalkan sedang tidak perform gitu, lu bisa ada pelapisnya seandainya misalkan Jotanya ada, atau sekarang misalkan Firmino masalah, oke, Mane-nya sakit gitu kan, maksudnya cedera kan, harusnya Jota gitu yang muncul gitu, tapi nggak ada dong, Jotanya cedera juga. Jadi adanya Xherdan Shaqiri gitu yang secara kualitas dia tidak pernah menjadi Shaqiri yang sama seperti waktu dia di Bayern Munchen atau di Stoke atau di prime conditionnya dia gitu, nggak pernah gitu. Jadi ya gimana ya, maksudnya ke dalam squad yang berbeda ini menjadi pembeda gitu. Terus habis itu juga kalau lu ngelihat di post analysisnya dan juga waktu diwawancarain si Klopp sama si Robo, dua-duanya juga bilang gitu, kayak Klopp bilang kecapean, kelelahan, baik physically, mentally, dua-duanya kecapean gitu. Jadi ya sulit juga gitu, karena kedalaman squad yang kurang ngefeknya ke pemain inti yang akan dimainkan starting 11 itu terus gitu kok sebagian besar, dan itu tuh membuat mereka bukan hanya lelah secara fisik tapi mental juga gitu dengan hasil-hasil negatif yang kita dapatkan sejauh ini gitu. Kalau seandainya ada pemain cadangan yang bisa step up dan ngasih perbedaan gitu, mungkin mereka agak wah anjing syukur deh, maksudnya waktu gue lagi off gitu secara perform ada ini yang bisa gantiin gitu, ntar gue balik lagi udah bisa lagi, jadi enak gitu. Nah sedangkan Liverpool tuh nggak gitu maksudnya. Kayak di City misalkan, lu bayangin aja Aguero lagi nggak main, lagi cedera, Gapsus nggak main, Kevin De Bruyne dimasukin dijadiin penyerang. Kevin De Bruyne posisinya digantiin siapa? Digantiin sama kayak Bernardo Silva lah, masih ada Riyad Mahrez, masih ada banyak gitu, maksudnya pemainnya itu buat ganti-gantiin gitu. Jadi ya serba sulit ya, maksudnya buat apa, lu sorry kalau di sebelah ada suara-suara tuh kamar mama gua. Jadi serba sulit gitu buat Liverpool untuk menyamai kedalaman skuadnya Manchester City gitu menurut gua. Dan tapi terlepas dari itu semua ya, terlepas dari kedalaman squad segala macam, rasa confidence dan sebagainya, kalau seandainya Liverpool pengen, gue nggak bilang untuk kita masih bisa berebut gelar gitu, enggak gitu. Gue bilang masih terbuka peluang bersaing gitu, terbuka peluang untuk tetap bisa bersaing, bersaing untuk gelar juara gitu. Itu kita harus menang lawan City Pak gitu. Nggak ada jalan lain selain menang kalau pengen menjaga asa, menjaga api untuk bisa bersaing dengan gelar juara gitu sama City. Kalau enggak, imbang atau kalah, that's it man. Imbang aja udah menurut gua kelar sih itu, menurut gua. Jadi seandainya kita bisa menang gitu kan, bukan auto berarti kita kembali gitu. Itu juga masih tergantung sama MU dan City gimana performa mereka gitu. Walaupun gue cukup yakin adalah kepleset-keplesetnya gitu kan, nggak mungkin nggak semulus itu gitu. Ini musim yang cukup sulit guys gitu, musim yang sangat kompetitif gitu di Liga Inggris gitu, karena satu dan lain hal gitu. Makanya kan ada sebutannya ini musim yang aneh, weird season, strange season gitu, kayak nggak biasanya gitu. Tim-tim besar gitu suka struggle nggak karu-karuan gitu dengan masalahnya masing-masing gitu. Kayak lu semalam setelah pertandingan Chelsea Spurs, lu bisa lihat papan klasemen kayak gimana gitu kan, tuh nggak masuk akal, aneh banget gitu.
Dan juga ini menjadi peluang kalau seandainya kita bisa menang lawan City, karena MU akan melawan Everton. Jadi harapannya adalah ya Everton bisa, gue lebih happy kalau imbang sih gitu. Kalau Everton bisa imbang lawan MU itu menjadi berkah positif buat kita, karena Everton tidak mendekat, MU juga bisa didekati sama Liverpool. Tapi kalau Liverpool yang menang, jadi kita harus bisa menang. Udah gak ada jalan lain. Satu kata, harus bisa menang melawan Manchester City. Jadi ya gue nggak tahu menurut kalian gimana, besar apa enggak chance kita menang. Tapi besar harapan gue untuk Klopp mengembalikan Henderson ke posisi aslinya, karena sudah datang 2 back, masa ya nggak dimainin, masa ya tetap Henderson di belakang ya kan. Harapan gue besar banget Henderson dikembalikan ke lini tengah, karena nggak bisa dibohongin kalau nyawanya Liverpool itu adalah ketika Henderson di tengah. Walaupun dia tuh bukan the most skillful player gitu di Liverpool, tapi yang jelas Henderson itu ya leadershipnya dia gitu, jiwa leadershipnya dia yang bisa ngasih spirit lebih buat para pemain Liverpool di lini tengah dan the whole team gitu secara keseluruhan gitu. Jadi mudah-mudahan 2 back baru bisa segera dimainin, dan kita juga pengen lihat gimana performanya untuk Liverpool. Tapi apakah tidak cukup riskan dimainkan di laga besar seperti ini? Ya kalau gua sih nothing tulus pak gitu. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Soalnya toh hasilnya kemarin juga nggak bagus-bagus amat gitu kan. Jadi harapan gua sih bisa lah dimainin Henderson di lini tengah gitu. Itu aja, mungkin nanti kita bakal ketemu lagi di video review ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita menang. Sangat besar harapan gua, mudah-mudahan kita bisa menang. Tipis-tipis juga nggak apa-apa, yang penting menang dulu aja gitu. Yang penting menang dulu aja gitu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share gitu kan. Menurut kalian kira-kira Liverpool bakal menang atau enggak, dan analisis seperti kalian seperti apa untuk pertandingan ini gitu ya. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe pastinya ya kan, untuk support gue, dan masih ada giveaway juga ya. Thank you. Gue Stephen KW. Love you all. Bye bye. Peace out.